Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini adalah mungkin pertemuan sesi terakhir kita, dan setelah ini insyaallah hari ini saya akan berangkat ke daerah Bontok ya, insyaallah jam 8 pagi hari ini. Dan ada beberapa pesan di sini yang ingin saya sampaikan khususnya kepada semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama adalah sebagaimana yang di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari itu diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Pada suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memimpin salat, yaitu salat subuh persis dalam keadaan kita pada subuh ini. Kemudian summa aqbala alaina, kemudian kata Ibad bin Sariyah, kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau menghadap kepada kami. Fawa'adhana mau'izatan balighah, kemudian beliau menasihati kepada kami sebuah nasihat yang sangat penting. Zarafat minhal uyun, yang mana nasihat ini sampai kami itu bercucuran air mata. Wa wajilat minhal qulub, dan hati-hati kami itu sangat takut dan sangat khawatir. Faqala qailun, maka seseorang berkata, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in." Wahai Rasulullah, seakan-akan apa yang engkau sampaikan ini, nasihat yang engkau sampaikan itu adalah nasihat orang yang akan berpisah. Famadza ta'ahadu ilaina, kemudian apa yang engkau nasihati kepada kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah." Aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-tha'ah, dan agar kalian dengar dan taat kepada pemimpin kalian. Wa in 'abdan habasyian, walaupun seorang hamba sahaya dari daerah Ethiopia atau daerah Habasyah yang menjadi pemimpin kalian. Ya, artinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita agar kita itu tidak melawan kepada pemimpin kita. Yang mana mungkin kita lihat realita hari ini, sedikit saja pemimpin kita salah, sedikit saja pemimpin kita memiliki aib dan kekurangan, langsung di demo atau langsung diadakan unjuk rasa dan sebagainya. Nah, maka di dalam agama kita, agama Islam itu kita harus dengar dan taat. Dan di sini disebutkan di dalam hadis ini, walaupun dia seorang hamba sahaya. Kalau zaman dahulu itu seorang budak atau hamba sahaya itu bisa dibilang tidak akan mungkin naik kepada atau naik sebagai seorang pemimpin. Artinya ini dia dalam keadaan mengkudeta pemimpin tersebut. Tapi kita sebagai rakyat yang patuh, kita harus mendengar dan taat. Kenapa demikian? Karena agar menjauhi kerusakan demi kerusakan atau mafsadah demi mafsadah. Jadi agama Islam ini benar-benar menimbangkan antara kerusakan dan juga maslahat yang akan didapat. Kalau kerusakannya lebih berat, lebih baik kerusakan ini ditutup daripada mendapatkan segelintir maslahat. Nah, kemudian di lanjutan hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Siapa saja, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Jadi siapa saja dari kalian yang hidup setelah zamanku ini, artinya ini pun akan
terjadi di zaman kita hari ini, mau setelah zaman beliau, di zaman sahabat atau tabi'in ataupun para tabi'ut tabi'in, bahkan sampai zaman kita hari ini, itu akan tetap terjadi. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya siapa saja yang hidup dari kalian setelah zamanku ini, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia pasti akan menemukan, pasti akan melihat banyak sekali perpecahan dan perbedaan pendapat. Tentu di zaman hari ini ada berbagai macam jenis kelompok di dalam agama Islam, yang ini dan itu dan sebagainya. Nah, maka apa kata Nabi SAW? Memberikan solusi kepada kita ketika kita mendapatkan banyak sekali perbedaan, entah di dalam manhaj itu sendiri, entah di dalam masalah fikih itu sendiri, entah di dalam akidah dan sebagainya. Maka solusi dari Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian agar menjalankan dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnahku atau tuntunan dan ajaranku, kata Nabi SAW. Wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin, dan juga wajib bagi kita selaku umat Nabi Muhammad SAW agar mengikuti sunnah tuntunan dari khulafa ar-rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan para sahabat yang lainnya. Nah, artinya di sini Nabi SAW memberikan isyarat kepada kita, jikalau Nabi itu telah meninggal dunia, maka siapa yang kita ikuti? Maka para sahabatnya atau khulafa ar-rasyidun. Kemudian Nabi SAW berpesan, tamassaku biha. Jadi kita itu tidak sekedar mengikuti, ada tuntunan kita ikuti, tidak sekedar mengikuti saja, tapi tamassaku biha, kalian harus berpegang teguh dengan tuntunan tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawajidh, dan juga kalian harus benar-benar mempertahankan ajaran dan juga sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan sampai beliau menuturkan, addu 'alaiha bin nawajidh, pegang erat sunnah tersebut, pegang erat tuntunan tersebut, bahkan dengan gigi geraham kalian. Artinya kalau orang hanyut misalnya di di sungai misalnya dengan banjir yang deras, air yang deras, pasti dia akan menggunakan apa saja untuk bertahan. Nah, di sini Nabi SAW mengisyaratkan kepada mereka, saking kita harus benar-benar mengikuti tuntunan beliau sampai kita, kalau bisa kita pegang, karena ini kan sifatnya ma'nawi ya, artinya dia itu bukan hanya sebuah benda. Artinya kalau dia itu sebuah benda, bahkan dengan gigi geraham kita jangan kita lepas. Nah, seperti itu makna daripada perkataan beliau. Jadi addu 'alaiha bin nawajidh, pegang erat dia bahkan sampai dengan gigi geraham kalian, jangan sekali-kali dilepas. Kemudian beliau mengabarkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dalam perkara-perkara yang baru, maksudnya perkara di dalam ibadah atau khususnya di dalam ajaran Islam. Karena ini pasti akan terjadi dan sudah terjadi di zaman kita hari ini. Banyak orang, sebagian orang yang mengaku mengikuti Rasulullah, tapi sejatinya dia malah menyelisihi tuntunan dari Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengabarkan kita agar berhati-hati di dalam perkara-perkara yang baru, khususnya ajaran-ajaran dan juga tuntunan ibadah yang tidak ada tuntunannya dari beliau. Kemudian fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, maka sesungguhnya setiap amalan yang baru, setiap cara ibadah yang baru yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah bid'atun. Itu adalah perkara yang dibuat-buat. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap perkara yang dibuat-buat itu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah dhalal atau dolalah, itu adalah perkara yang sesat. Nah, artinya di sini sampai beliau merincikan bagaimana kita harus berhati-hati atau kita harus waspada dengan ajaran-ajaran yang baru yang tidak beliau pernah ajarkan di dalam agama Islam. Artinya di sini juga kita diminta untuk benar-benar berpegang teguh atau mengikuti sunnah tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana juga di dalam hadis beliau menerangkan,
ya yang menguatkan hadis ini, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang mengerjakan suatu amalan yang amalan itu tidak ada tuntunannya dari kami, maka tentu amalan itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya tidak bolehnya kita berbuat seenaknya tuntunan ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ini yang akan terjadi di akhir zaman dan khususnya di zaman kita hari ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Agama Yahudi itu akan terpecah belah, kelompok mereka itu menjadi 71 golongan. Menjadi 71 kelompok. Fawahidatun fil jannah, dan cuma satu yang ada yang akan selamat yang masuk surga. Wa sab'una finnar, dan yang 70 itu semuanya akan masuk neraka. Kemudian juga beliau menerangkan waftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqatan, dan agama Nasara, agama Kristen itu juga akan terpecah menjadi 72 golongan. Dan demikian faihda wa sab'una finnar, dan 71 itu akan masuk ke dalam api neraka dan hanya satu yang akan selamat. Kemudian beliau menerangkan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Di sini beliau bersumpah menerangkan bahwasanya perkara ini benar sangat agung sekali. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwanya Muhammad ada di tangannya, lataftariqanna ummati ala 73. Umatku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terpecah menjadi 73 golongan atau sekitar 73 kelompok. Firqatun wahidatun fil jannah, cuma ada satu yang akan selamat. Wasintani wasab'una finnari, dan 72 golongan itu, 72 kelompok ini akan berada di dalam neraka, artinya mereka tidak selamat. Qila ya Rasulullah manhum, siapa mereka yang akan selamat ini? Nah, ini poin penting daripada pembahasan ini adalah yang akan selamat ini seperti apa mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-jamaah, qala al-jamaah, mereka itu ahlus sunnah wal jamaah. Nah, di dalam hadis yang lain An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan siapa itu al-jamaah atau ahlus sunnah wal jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dulu pernah ajarkan, apa yang aku dulu pernah tuntunkan, dan juga para sahabatku pernah ajarkan. Nah, itu definisi dari ahlus sunnah wal jamaah. Artinya kita mengikuti tuntunan dari Nabi kita dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu juga sebagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita khususnya di akhir zaman, karena kita ini sudah hidup masuk di dalam akhir zaman, bahkan sejak zaman Nabi kita pun sejak dari 1400 tahun yang lalu beliau sudah menuturkan bahwasanya beliau sudah hidup di akhir zaman, dan kita ini mungkin bisa dibilang sudah akhir-akhir dari akhir zaman. Maka apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam tentang nantinya keadaan agama kita ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bada al-islamu ghoriban wa sayaudu kama bada'a ghoriban fatuba lil ghuraba. Islam ini awal mulanya itu dimulai dengan asing di kalangan masyarakat. Mereka itu menganggap tabu agama Islam ini. Kemudian kata Nabi wa sayaudu kama bada'a ghoriban, dan pada akhirnya nanti di akhir zaman pun demikian. Agama Islam ini akan kembali sebagaimana awal mulanya dia dianggap asing, dianggap mungkin tabu oleh masyarakat. Mungkin kalau kita dilihat hari ini yang berjilbab besar, menutup auratnya, itu disangka apa ini pakaian orang Arab, adat orang Arab, budaya dan sebagainya, padahal tidak, itu adalah tuntunan dari agama Islam. Atau mungkin hari ini yang kita mau menggunakan jenggot misalnya, yang memanjangkan jenggot, apa ini? Agama apa yang kalian anut? Padahal Nabi SAW sudah menerangkan masalah kita
memanjangkan jenggot ini, memelihara jenggot kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aful liha atau wa qasus syarib. Ya, panjangkan atau rawatlah jenggot kalian dan potonglah kumis kalian. Dan dalam di hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaliful musyrikin aful liha wa qasus syarib. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, selisihilah orang-orang musyrik. Bagaimana caranya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawatlah jenggot kalian dan juga potonglah kumis kalian. Ini di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya. Artinya kalau kita melihat orang-orang musyrik itu, khususnya sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu memotong habis jenggot mereka, dan marah mereka itu merawat kumis mereka. Maka tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebaliknya, kita diminta untuk merawat jenggot kita dan sebagainya. Ini adalah tuntunan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya sahih. Maka mungkin zaman hari ini kita dilihat dengan keadaan yang berbeda. Padahal ini adalah tuntunan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di lanjutan hadis beliau, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah mereka orang-orang yang dianggap asing ini. Padahal kita sesuai dengan sunnah, ada semuanya dalil hadis ayatnya yang kita ikuti sangat jelas. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan meninggalkan kita ini, taraktukum ala mahajjatil bayda lainuha kanahariha. Ya, jadi bahkan Nabi SAW itu pernah berkata, aku meninggalkan kalian itu dalam keadaan mahajjatil bayda, sudah keadaan putih dan bersih. Bagaimana sifatnya? Lailuha kanahariha. Jadi kita ini sudah sempurna agama yang kita tuntun ini, tuntunan beliau ini, malamnya itu seakan-akan sangat sama dengan siang. Artinya tidak ada lagi hal-hal yang ambigu, hal-hal yang abu-abu. Artinya sudah sangat jelas. Ada dalil, ada hadis, ada ayat, itu sudah sangat jelas diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketahuilah ada juga suatu pesan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau berkata, idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adhnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Nah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar memerintahkan kita itu agar berpegang teguh dengan agama kita. Arti dengan sunnah beliau ini menguatkan hadis-hadis yang sebelumnya. Bagaimana kita itu harus berpegang dengan apa yang beliau tuntun kepada kita semuanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika kalian masih berjual beli dengan riba dan kalian pun sibuk dengan peternakan kalian dan kalian pun sibuk dengan pertanian kalian, artinya di sini kita hanya mengurus urusan dunia kita saja. Kita sibuk dengan harta benda kita saja, tapi urusan agama kita tidak mengurusnya, kita tidak memperhatikannya. Bahkan kita sampai meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita itu sampai tidak mau belajar ilmu, mengamalkannya saja tidak belajar saja tidak mau, apalagi mengamalkannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan terjadi jika kita melakukan hal tersebut? Apa katanya? Sallallahu alaikum dhulla, maka Allah akan memberikan kepada kalian semuanya suatu kehinaan. Artinya mungkin seperti di Indonesia ini, kita itu bisa dibilang agama Islam ini mayoritas, tapi mungkin yang kita rasakan, kita itu banyak diganggu dan sebagainya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaikum dhulla, maka Allah akan memberikan kepada kalian semuanya suatu kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, yang mana kehinaan ini tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kalian kembali kepada agama kalian. Artinya di sini kita diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk benar-benar berpegang teguh dengan tuntunan beliau, dengan agama kita. Khususnya kita harus mempelajari agama kita kembali. Kita harus belajar, kita harus
banyak lagi hadir di kajian majelis ilmu. Dan yang paling penting adalah kita mengamalkan setiap apa yang dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis yang lain pun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana kehinaan ini akan terjadi. Jadi di akhir zaman itu kita bisa dibilang mayoritas agama Islam itu mayoritas paling banyak, tapi permisalan mereka itu seakan mereka itu buih di lautan. Artinya mereka itu sangat mudah sekali diombang-ambingkan, mudah sekali dipecah belahkan. Nah, inilah bentuk daripada kehinaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bukan karena jumlah kita itu minoritas atau sedikit, tapi kita orang yang paling banyak tapi sangat mudah dihasut dan dipecah belahkan. Maka kata Nabi SAW, solusi daripada ini semuanya kita harus benar-benar kembali kepada agama kita. Kita harus kembali mempelajari dan juga mengamalkan agama kita, agama Islam. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwasanya agama Islam ini ditopang oleh para pemuda. Artinya kalau pemuda kita itu baik, pemuda kita itu berilmu, pemuda kita itu memiliki kualitas yang bagus, insya Allah agama Islam ini akan menuju kejayaan dan kemuliaannya. Tapi sebaliknya kalau pemuda kita tidak mau belajar ilmu, tidak mau mempelajari agama Islam, maka sebaliknya yang akan kita dapatkan kehinaan demi kehinaan, padahal kita memegang teguh agama Islam ini. Maka kita yang hari ini mungkin memiliki anak yang masih muda, yang masih pemudi, mungkin itu sebisa mungkin mereka diarahkan agar mempelajari agama Islam. Kalau bisa dimasukkan ke dalam pesantren, diajarkan. Jangan sebatas hanya mereka itu ingin mengejar profesi dunia saja. Silahkan, boleh saja kita ingin, mungkin anak kita memiliki cita-cita ingin jadi dokter misalnya, ingin menjadi misalnya arsitek, ingin menjadi dan sebagainya misalnya. Tapi jangan lupa sisi agamanya harus diperkuat, karena agama ini insya Allah akan menuntun kita, memberikan kita semua solusi apapun yang kita hadapi. Setiap permasalahan di dunia ini pasti akan ada solusinya dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling penting adalah sebisa mungkin kalau kita memiliki keluarga, anak-anak kita yang masih pemuda, itu sebisa mungkin kita mengajarkan kepada mereka atau hadir di dalam kajian ilmu, atau mereka itu belajar ilmu agama. Karena di dalam ilmu agama ini insya Allah kita akan mendapatkan semua jawaban dari apa yang kita keluh kesahkan. Tidak ada tuntunan yang baik ataupun yang buruk, melainkan Nabi kita Muhammad SAW pasti sudah mengabarkannya kepada kita semuanya. Maka sebisa mungkin anak-anak muda kita itu kita didik agar mereka memiliki basic agama, walaupun misalnya nanti mereka akan misalnya memiliki cita-cita di profesi yang lain, misalnya di bidang yang lain, tidak apa-apa. Yang penting mereka sudah memiliki dasar, yang mana dasar agama ini yang akan menjaga mereka nantinya. Karena pada hari ini tentu kita melihat realitanya hari ini sangat kuat sekali gelombang fitnah pada hari ini. Mau fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah yang lainnya, itu sangat kuat sekali. Dan itulah yang pernah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau. Ya, beliau menuturkan bahwasanya kita ini diperintahkan untuk beramal, badiru bil a'mal fitanan. Kalian itu harus segera beramal. Kalian itu harus segera berilmu sebelum datang fitnah itu. Diceritakan fitnah ini dia itu seakan-akan seperti ombak di lautan. Dia itu makin kencang, makin hari makin kencang. Atau dia itu dipermisalkan juga seperti kaqita'il lail, dia itu patahan-patahan dari malam. Jadi semakin lama, semakin gelap gulita, semakin berat fitnah itu. Maka kita diperintahkan oleh Nabi SAW agar kita badiru bil a'mali fitanan, agar kita bersegera untuk beramal, agar segera kita menuntut ilmu, agar kita selamat dari fitnah tersebut. Dan ini semakin akhir zaman, semakin zaman ini semakin lama itu akan semakin memburuk. Demikian yang dikabarkan oleh Nabi SAW, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman
melainkan pasti zaman setelahnya itu akan lebih buruk, dan akan lebih buruk. Makanya di dalam hadis pun nanti di akhir zaman atau ketika terjadinya hari kiamat itu tidak akan disaksikan melainkan oleh syirarul khalqi. Mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling buruk. Maka kita harus berhati-hati dalam hal ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya dikokohkan keimanan kita, agar kita semuanya dikokohkan pondasi keimanan, landasan pokok kita di dalam agama Islam ini, yang mana dengan ini kita akan bisa bertahan dari segala jenis cobaan dan juga fitnah. Karena mungkin kita ketika di masjid ini kita merasa tenang, merasa aman, karena memang sama-sama kita di sini faham dengan ajaran Islam. Tapi ketika kita di luar, mungkin kita mendapatkan kiri kanan masyarakat kita berbeda pemikiran, pemahamannya, karena sekarang bisa dibilang eranya banyaknya pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai, yang bisa membinasakan seseorang. Seperti misalnya banyak sekali orang-orang sekuler atau orang-orang seperti liberal atau orang seperti ateis ini yang ingin menghancurkan agama Islam ini. Atau mungkin kita kenal di Indonesia ini ada yang bernama JIL, katanya jaringan Islam liberal, mungkin yang ini ingin menghancurkan agama Islam ini, entah mau dari dalam ataupun dari luar. Nah, maka kita harus memiliki pondasi yang kuat untuk bisa membentengi diri kita dari segala fitnah atau segala syubhat atau kerancuan-kerancuan yang akan menyerang kita. Maka yang paling penting adalah untuk mengkokohkan, membentengi diri kita ini dari akidah kita, keyakinan ideologi kita adalah dengan banyak belajar agama Islam. Kita perdalam lagi agama Islam ini. Khususnya alhamdulillah kemarin kita sudah menjelaskan 3 landasan pondasi pokok di dalam agama kita, dan juga ada 10 daripada pembatal keislaman, dan itu insya Allah bisa menguatkan pondasi agama kita, agama Islam ini. Yang mana dengan pondasi tersebut kita insya Allah akan terlindungi dan juga terbentengi dari segala jenis syubhat dan juga segala fitnah yang akan menyerang kita. Karena di era hari ini mungkin orang duduk-duduk di rumahnya bisa terkena oleh fitnah dan syubhat. Apalagi kita mungkin hari ini di era kita hari ini kita masing-masing memiliki HP, memiliki smartphone, yang mana dari situ masuk semuanya, mau yang baik mau yang buruk. Maka di dalam ajaran Islam kita sudah dituntun agar bisa memilah dan memilih hal yang buruk dan hal yang baik. Maka pelajarilah kembali, kita harus banyak kembali belajar ilmu agama Islam ini agar kita senantiasa terselamatkan dari segala jenis fitnah dan juga syubhat. Karena sangat berbahaya fitnah ini, apalagi fitnah yang syubhat, bentuknya syubhat. Ini bisa menghancurkan ideologi kita. Mungkin yang hari ini istiqomah mungkin bersama kita, besok bisa jadi dia menjadi tidak istiqomah. Dan itu yang pernah dituturkan oleh Nabi SAW, yang tadi gelombang fitnah ini semakin hari itu akan semakin berat. Bisa jadi orang yang paginya itu mukmin beriman, besoknya bisa jadi dia menjadi kafir. Tapi sebaliknya juga bisa jadi malamnya dia orang kafir, bisa jadi lebih parah daripada itu dan sebagainya. Nah, ini kita harus mewaspadainya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, karena sejatinya tidak ada daya dan upaya dari kita semuanya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya dalam menjalankan sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sunnah ini sangat berat. Pasti kita akan mendengar, menuai, ada cibiran, ada pasti gangguan demi gangguan ketika kita menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cara membentengi diri kita adalah dengan banyak belajar ilmu agama Islam. Maka ketika kita sudah kuat dengan ilmu kita bisa saja membentengi atau bahkan kita bisa menolak atau membantah syubhat-syubhat mereka ini. Nah, itulah pentingnya ilmu. Kalau kita sudah berilmu, insya Allah apapun jenis syubhat, apapun jenis fitnah yang datang kepada kita, bisa saja dengan mudah saja kita bisa membantahnya atau mematahkan hujah-hujah mereka.
dan itu yang harus kita kuatkan pada diri kita semuanya. Dan kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan kekuatan untuk hadir di dalam kajian majelis ilmu, untuk selalu menambah keilmuan kita khususnya dalam mendalami ajaran kita, ajaran Islam ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.